menurut kalian arti Mazmur 91 itu apa sih? Ceritain dong. Tuhan tuh taruh apa sih di hati kamu? Ya gitu aja. Tahun ini berlalu lebih cepat dari biasanya. Setiap detik berlalu tanpa rasa. Setiap menit berjalan tanpa nyawa. Setiap jam berlari tanpa asa. Tak terasa, awal akan segera menyapa. Tak terasa, jiwa akan terus menua. Tak terasa, kita juga semakin dewasa. Tak terasa, 15 tahun sudah kita jalani bersama. Banyak hal yang terjadi. Banyak juga masalah yang menghampiri. Banyak yang pergi, dan banyak juga yang kembali. Banyak hati yang bercerita, banyak kesedihan yang bersuara, banyak tangis yang menggema, banyak juga canda tawa. Mereka yang lelah, mereka yang kehilangan arah, mereka yang patah, menemukan kembali jalannya pulang ke rumah. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengharapan, untuk setiap kedamaian, dan untuk rumah yang telah Kau sediakan. Ikan betok sambal pete. Di sini Depok. Shalom JC. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Mungkin kalian lagi ngerasa seneng, kalian suasana hati aku lagi enak banget nih Kak, lagi bahagia banget karena gak tahu mungkin ada something special hari ini, pagi hari ini. Mungkin ada yang lagi sedih karena ada satu hal yang ngeganggu hati kalian mungkin pagi ini atau siang hari ini. Dan aku pengen undang buat kalian yang suasana hatinya lagi baik banget, kabar kalian lagi luar biasa banget, boleh katakan wow, wow. Kita dengar semua kok suara kalian dengan imannya. Dan aku bisa katakan hari ini tuh hari yang spesial banget. Kenapa? Kalian ada tahu? Ada yang tahu? Kenapa tuh? Coba kasih tahu. Gimana? Oke. Bener banget teman-teman. Hari ini adalah hari ulang tahunnya JC Depok dan kita pengen spesial nyanyiin lagu Happy Birthday buat JC Depok. Siap ya? 1, 2, 3. Happy birthday JC. Happy birthday. Happy birthday JC. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday JC. Happy birthday JC. Dan kita rindu banget buat tahu wish kalian atau harapan kalian buat JC itu apa sih ke depannya. Boleh langsung diketik di live chat kalian atau di kolom komentar. Nanti kita bakal lihat satu-satu, kita bakal baca satu-satu wish dan harapan dari kalian. Dan di hari yang spesial ini aku pengen undang untuk kita semua bawa
penyembahan dan puji-pujian yang lebih spesial lagi ke Tuhan hari ini. Amin. Dan yuk, aku pengen sharing kalau it's really fine kalau hati kita emang lagi gak baik, teman-teman. Walaupun banyak banget hal yang mungkin gak baik datang ke kalian, walau mungkin kalian merasa hari-hari makin berbahaya kak, hari-hari makin gak enak deh kak di hidup aku. Tetap percaya kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, Tuhan izinkan cobaan dan hal-hal yang mungkin buat hati kamu gak enak, karena Tuhan tahu kamu pasti akan selalu ingat Tuhan di kapanpun itu, di waktu apapun, di dalam kesesakan kamu, Tuhan mau ingetin kamu kalau Tuhan itu ada buat kamu. Dan yuk di hari ini kita mau berserah sama Tuhan, kita mau nyerahin seluruh hidup kita sama Tuhan, kita mau say thanks sama Tuhan, dan yuk kita lupain dulu semua hal-hal yang buat kita gak enak, semua hal-hal yang buat kita sedih, kita serahin dulu hari ini sama Tuhan, oke? Aku mau undang kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan Yesus buat hari ini, buat berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami masih bisa hidup, kami diberi nafas dan berkat yang baru sama Engkau Tuhan. Tuhan, hari ini kami memulai ibadah kami Tuhan Yesus, tuntun kami Tuhan Yesus, ubah hati kami Tuhan Yesus. Tuhan, walaupun keadaan mungkin gak selalu membaik Tuhan Yesus di hidup kami, tapi kami percaya Tuhan Kau itu ada dan Kau selalu jadi Allah yang baik buat setiap kami Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu berserah kepada-Mu Tuhan Yesus. Dalam kesesakan kami, dalam waktu bahagianya kami Tuhan Yesus, kami selalu ingat padamu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares
Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan buat hari yang spesial ini Tuhan Yesus. Dimana hari ini kami merayakan hari bertambah umurnya JC Depok Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus buat berkat yang baru Tuhan Yesus yang telah kau percayakan Tuhan Yesus atas kami Tuhan. Makasih Tuhan kau sudah bawa JC Depok sejauh ini. Makasih banyak Yesus. Ya, sekarang kita siapkan hati kita buat doain bangsa kita, buat doain kota kita, buat doain teman-teman kita di luar sana yang butuh tumpangan doa ya teman-teman. Ucapin berkati buat bangsa kita, buat kota kita. Makasih Tuhan Yesus, makasih banyak Tuhan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa Tuhan untuk negara kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan jaga dan lindungi Indonesia Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, Pak Jokowi dan Pak Maruf, amin Tuhan. Tuhan berikanlah hikmat dan kebijaksanaan turun atas pemimpin kami Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, biarlah pekerja-pekerjanya bisa terus takut akan Engkau Tuhan.
mereka bisa jujur dan ikhlas melayani masyarakat Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk kota Depok Tuhan, kota yang kami cintai dan kami tinggal Tuhan. Tuhan lawat kota Depok Tuhan, jaga kota Depok Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk angka penyebaran COVID Tuhan. Biarlah angka penyebaran COVID semakin turun Tuhan, sehingga keadaan semakin membaik Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja Tuhan. Perbaharui terus gereja Tuhan, sehingga gereja bisa menjadi lebih baik Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa untuk pemimpin gereja juga Tuhan. Berikanlah pengerja-pengerja kesehatan dan umur yang panjang Tuhan. Dan juga berkati Pak Yongki Tuhan, berikanlah kesehatan dan umur yang panjang Tuhan. Biarlah Pak Yongki terus takut akan Engkau Tuhan. Biarlah Pak Yongki bisa menjadi pemimpin yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kepada teman-teman yang sedang mengalami sakit, aku undang teman-teman kita angkat tangan kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, sekarang kami semua bersatu hati ya Bapa untuk berdoa bagi teman-teman kami yang sedang sakit ya Bapa. Kau yang sembuhkan mereka ya Bapa dengan bilur-bilur-Mu ya Bapa. Kami percaya kesembuhan akan terjadi kepada teman-teman kami yang sedang mengangkat tangan ya Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang ada masalah di keluarganya, di keuangannya ya Bapa, maupun di sekolahnya ya Bapa. Kau yang beri mereka kekuatan ya Bapa, Kau yang beri mereka jalan keluar ya Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara kami ya Bapa, istri dari Kak David ya Bapa, itu Kak Ica ya Bapa, yang sekarang dalam masa pemulihan ya Bapa. Kau yang jaga dan lindungi dia ya Bapa, Tuhan, yang Kau yang berikan kekuatan kepada Kak Ica ya Bapa. Kesembuhan pasti turun atas Kak Ica ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sekarang kami sudah selesai berdoa ya Bapa, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, yuk semuanya bangkit berdiri. Kalian yang pakai baju putih, hitam, pink, atau bahkan daster di rumah, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau kasih yang lebih spesial lagi hari ini, puji-puji buat Tuhan, amin. Amin. Kasih tahu Kak. Bismillah, tepuk tangan di atas kepala.
ku takut, karena Kaulah perisai hidupku. Say bila Kau di sisiku, bersama ku takut, karena Kaulah perisai hidupku. Bila Kau di sisiku, bersama ku takut, karena Kaulah perisai hidupku. Say Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, dan kan menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Besar di dalamku, besar di dalam. Berilah bagi Tuhan, haleluya. Hai semuanya, aku Grace, biasa dipanggil Iges. Aku umur 14 tahun, dan ini cerita aku di balik lagu Berserah Padamu. Walau ku takkan tahu apa yang akan terjadi, ku tetap percaya bahwa Kau ada di sisiku. Walau seribu remah. Jadi awal aku buat lagu ini, awalnya aku punya wacana gitu sama kakak kelasku, kita pengen buat lagu rohani bareng. Cuma emang dia yang suruh aku untuk buat lirik, nadanya segala macem, dia kayak buat aransemennya segala macam. Dia gak ngasih tema sama sekali juga pada saat itu. Tapi saat aku pengen nulis lagunya, yang kelintas di pikiran aku tentang hal yang lagi relate sama pandemi ini. Bagaimana takutnya orang, khawatirnya orang sama masa depan mereka, sama apa yang akan terjadi di masa depan. Dan ketika aku nulis lirik lagunya, jujur emosional pasti ada. Kalau dibilang aku nangis, ya pernah nangis, dan aku bisa bisa ngerasain gimana rasa takutnya orang, gimana rasa khawatirnya orang. Bahkan mungkin tanpa aku sadari, orang-orang terdekat aku pun punya rasa khawatir dan takut yang sama dengan yang orang-orang alami di luar sana kayak gitu, dan aku bisa rasain. Dan kenapa aku ambil tema ini? Aku pengen ngerimain banyak orang lagi kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata di dalam keadaan apapun, bagaimanapun situasinya, even keadaan kamu lagi gak baik-baik aja, segala sesuatu yang ada di hidup kamu benar-benar lagi buruk, tetap ada waktunya untuk kita tetap harus berserah pada Tuhan itu. Buat kalian, teman-teman JC dan teman-teman di luar sana, apapun keadaannya, apapun yang terjadi dalam hidup kalian, tetap berserah sama Tuhan.
Kaulah perlindunganku, Yesus. Kau tempatku berharap, Kaulah Allahku yang ku percayai. Ku rindu dekati hadiratmu, walau dunia hilang dan dengan penyakitku. Di waktu petang, tapi Kaulah tempat perteduhanku. Kaulah yang selalu besertaku. Walau ku takkan tahu apa yang akan terjadi, ku tetap percaya bahwa Kau ada di sisiku. Walau seribu remuk di sisiku, ku tetap berserah padamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau tempatku berharap. Kaulah Allahku yang ku percayai. Ku rindu dekati hadiratmu. Walau dunia hilang dan penyakitku, namun di waktu petang, tapi Kaulah tempat perteduhanku. Kaulah yang selalu besertaku. Walau ku takkan tahu apa yang akan terjadi, ku tetap percaya bahwa Kau ada di sisiku. Walau seribu remuk di sisiku, ku tetap terserah padamu. Ku takkan tahu apa yang akan terjadi, ku tetap percaya bahwa Kau ada di sisiku. Walau seribu remuk di sisiku, ku tetap berserah padamu. Berserah padamu. Berserah Shalom JC Depok. Wow, happy birthday to all of us. Yeay. Oke, aku sendirian di sini. Happy birthday to all of you guys yang menjadi keluarga JC Depok sampai saat ini. JC Depok memasuki usia 15 tahun. Wow banget. Kita udah tua berarti kakak first gen. Dan coba aku penasaran apakah dari teman-teman semua di tempat ini atau yang lagi nonton ada gak sih yang seumuran sama JC Depok? Kalau ada yang seumuran berarti kalian tuh udah dari lahir ya gabung di JC Depok ya. Berarti kalian loyalitasnya tuh wow banget gitu loh. Oke? Happy birthday dan senang banget. I wanna say thank you so much for all of us in this place yang sedang menonton, kakak pengerja, teman-teman JC, bahkan yang baru join sekalipun. Hey, happy birthday! Kita lagi merayakan ulang tahun. Aku mau terima kasih karena kita tetap stay di JC Depok dan it's amazing things I think for me ya.
untuk punya satu keluarga atau komunitas atau menjadi bagian dalam satu hal, khususnya ketika punya orang-orang yang bisa kita ajak sharing, yang bisa support hal-hal yang lebih deeper di dalam hidup kita, yaitu mungkin hal-hal yang sisi-sisi yang kita bahkan tidak bisa cerita ke keluarga kita atau teman-teman kita, dan juga bisa nggak ada batasan gitu untuk kita sharing dan kita tetap diterima dimanapun. Nah teman-teman, thank you so much, happy birthday. Dan buat kamu yang lagi nonton ini dan baru pertama kali melihat atau mungkin join di Ibadah JC Depok dan belum punya komunitas atau mungkin gereja, aku mau ngundang kamu nih di tempat ini untuk yuk gabung di JC Depok, khususnya kamu-kamu yang berusia dari SMP sampai SMA, yang masih teenagers, untuk bisa jadi bagian dalam komunitas JC Depok ini. We are a small family, tapi kita ini punya hobi, kreativitas, ide-ide, bahkan hal-hal gila, hal-hal lucu yang mau kita bagiin lewat grup lain, lewat Instagram, bahkan kita bisa saling share apapun gitu loh. Jadi welcome to JC Depok dan yuk join kita di tempat ini. Nanti bisa isi link di bawah yang tulisannya newcomers untuk teman-teman yang baru pertama kali join di JC Depok. So, senang banget. This is a delightful moment ya, karena di ulang tahun JC kali ini kita punya satu yang spesial dan kalian mungkin sudah saksikan barusan bahwa JC Depok ini rilis lagu. Oh my god, aku nggak kebayang hal ini bisa terjadi karena ini adalah momen yang wow banget, yang langka banget. In fact, kalau lagu ini diciptakan sama salah satu teman kita, yaitu Kak Grace yang umurnya masih 14 tahun gitu loh. Dan ini jadi satu bukti nyata kalau ya umur nggak menentukan segalanya ya teman-teman ya. Kamu boleh muda tapi kamu bisa melakukan dan menciptakan hal-hal yang lebih besar dari yang kamu bisa bayangkan teman-teman. Ketika kamu tahu siapa yang ada bersama kamu dan siapa yang ada di dalam kamu. Nah, di ulang tahun ini kami mau kasih sesuatu buat kalian, buat siapapun, buat anyone. Karena lagu ini juga akan rilis di semua platform, which is kayaknya berarti hitungan di seluruh dunia gitu ya. Dan diharapkan kalau kita punya harapan agar ini bisa jadi kekuatan, kita bisa saling share. Mungkin kita nggak bisa ketemu satu sama lain sering-sering, apalagi di saat seperti ini, tapi dengan lagu ini bisa saling share kekuatan yang sama, teman-teman. Bisa saling deklarasi iman bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Tuhan yang selalu ada bersama kita, menemani kita dan beserta kita. Nah, aku harap kalian juga excited akan hal ini dan bisa saling share kabar baik, karena ingat, kabar baik itu harus selalu dibagikan, teman-teman. Ada satu kutipan, dibilangnya begini, life is like a bus. Hidup itu seperti mobil bis. Kita adalah penumpangnya. Kita percaya sama drivernya, tapi pertanyaannya adalah, siapa yang mengemudikan bis kita? Kalau ngomongin kutipan ini, teman-teman, aku yakin kalian semua pasti mengerti maksud kutipan ini apa. Dibilangnya bahwa hidup kita itu seperti bis, ya pastinya bis itu terus bergerak, terus berjalan, dan punya jurusannya, punya tujuannya, tapi yang tahu lebih baik tujuan dan jurusannya itu drivernya. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang sedang mengemudikan bis kita saat ini? Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya adalah gini, aku belajar banget saat-saat ini, hari-hari ini, kembali diingatkan sama Tuhan bahwasannya tuh aku selalu berusaha merebut tempat driver di kutipan itu ya. Biar aku maunya, ini pokoknya gue yang harus supirin, harus gue yang nyupir gitu, karena gue yang tahu arah dan tujuan gue gitu. Padahal aku lupa kalau sebenarnya driver yang dimaksud di kutipan itu adalah our creator, yaitu Tuhan Yesus. Maksudnya Tuhan, kakak nyamain Tuhan kayak supir bis? Enggak, bukan kayak gitu ya teman-teman. Tapi kita tahu sebagai kita adalah makhluk ciptaan, kita adalah ciptaannya, kita pasti harus selalu mengikuti pencipta kita, rancangan dia, kita harus bergerak dengan apa yang dia mau, kita harus bergerak ke arah apa yang dia harapkan buat kita, apa yang dia tujukan buat kita, apa yang dia berikan buat kita. Nah, aku tuh sering berebutan setir sama Tuhan. Kenapa gitu? Karena aku pengen ya, aku yang ngarahin hidupku sendiri, aku nggak pengen bantuan Tuhan, aku nggak pengen mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya itu mengarahkan ke pengalaman-pengalaman yang
yang cukup banyak lebih banyak lagi pelajarannya. Karena aku jadinya masuk, ibarat kayak di firman Tuhan dibilang kayak masuk ke lembah kekelaman gitu loh. Dengan apa yang aku pikir, ini kayaknya yang terbaik buat aku. Ini kayak pilihan yang terbaik buat aku. Gitu loh. Tapi disinilah hal yang amazing terjadi. Bahwasannya Tuhan selalu bersama kita dan beserta kita. Bahkan di saat kita jatuh sekalipun, dia nggak pernah biarkan kita jatuh tergeletak. Teman-teman, aku selalu ingin untuk mengkontrol hidup aku. Aku selalu ingin untuk, pokoknya aku nggak butuh Tuhan, aku mau pakai kekuatan aku sendiri. Dan aku selalu melakukan apa yang aku pikir, itu yang aku butuhkan. Tapi ternyata Tuhan memberikan pelajaran dan bahkan Tuhan mengarahkan ke banyak hal bahwa itu yang kamu pikir kamu butuhkan, padahal ini yang sebenarnya kamu butuhkan. Itu hanya yang aku pikir aja, apa yang aku ingini aja, teman-teman. Aku akhirnya tidak melakukan satu hal yang harusnya aku lakukan terus-menerus, yaitu berserah pada Tuhan. Ngomongin berserah, itu adalah ngomongin tentang hal yang mungkin lemah buat kita semua sebagai manusia. Karena kalau ngomongin nyerah atau berserah, itu kayak ngomongin kalah, ya gak sih? Ibaratnya kita lemah banget gitu. Manusia tuh nggak suka mendapati dirinya lemah. Kita tuh nggak suka mendapati diri kita lemah, betul? Nah, karena aku sering berebutan setir sama Tuhan nih, ya aku nggak mau menyerahkan hidupku sama Tuhan. Aku nggak mau membiarkan Tuhan yang ngarahin hidup aku. Aku pengennya aku sendiri. Aku pengennya rencanaku sendiri, bukan rencana dia. Nah, teman-teman, aku mau ingetin satu hal sebenarnya hari ini. Kalau apapun yang sedang terjadi di hidup kita, kalau kalian hari-hari ini mungkin lupa dan mungkin merasa masalah kalian udah berat banget, atau mungkin masalah keluarga kalian atau semacamnya, mungkin kalian lupa satu hal yang paling sederhana, yaitu berserah. Berserah ini adalah the act of, kalau di firman Tuhan di Kejadian 22 ayat 5, Om Abraham itu bilang kalau this the act of worship. Ketika dia harus diuji Tuhan untuk menyerahkan anaknya. Momen yang sangat hampir mengerikan sebenarnya ketika seorang bapak harus mengorbankan anaknya sendiri. Dan kita mungkin berpikir, banyak orang di luar sana berpikir, kayaknya Tuhan jahat nih ngasih cobaan kayak gini. Enggak, Tuhan tuh menguji. Karena sebenarnya kalau kita nggak terus diuji, kita nih jadi nggak tahan banting. Bener gak sih? Kalau teman-teman nggak ujian, teman-teman nggak naik kelas. Sedangkan hidup ini terus berjalan dan akan banyak hal yang menimpa kita. Kalau kita nggak terus berserah sama Tuhan dan kita nggak mempercayakan hidup kita sama Tuhan, kita tuh abis, teman-teman. Kita bakal abis banget. Kita masuk yang namanya lembah kekelaman. Tapi amazingnya adalah bahkan di dalam lembah kekelaman pun Tuhan bersama kita. Kita terjatuh, tapi Tuhan nggak pernah biarkan kita jatuh sampai tergeletak. Kita bisa jatuh, tapi nggak pernah sampai tergeletak, teman-teman. Nah, aku mau ajak teman-teman untuk, mungkin ini saatnya kita harus berserah kembali kepadanya, menyerahkan hidup kita. Teman-teman, aku tahu ketika kita berserah, kita mungkin berpikir bahwa artinya kita harus mengosongkan diri kita harus menunjukkan kelemahan kita. Tapi ingat, ketika kita mengosongkan diri kita sedang menyiapkan sesuatu yang bakal Tuhan kasih lebih banyak ke dalam hidup kita. Kita masukkan lebih banyak hal dari yang kita kosongkan sebelumnya, teman-teman. Karena teman-teman tahu, kalau strength comes with surrender. Ternyata kekuatan yang sejati itu berasal dari cara kita berserah. Bukan menyerah, tapi berserah, itu ada perbedaannya. Perbedaan adalah kalau kita menyerah, kita memang kayak, udah, gue nggak tahu deh. Tapi kalau kita berserah, kita tetap melakukan bagian kita tetap melakukan apa yang kita ngerti, kita tetap berusaha untuk taat sama Tuhan, hal-hal yang kita mengerti dan kita, yaudah Tuhan, aku mau lakukan ini, iya, aku tahu ini bagianku. Dengan berjalannya itu, kita juga sambil, pokoknya yang gue tahu Tuhan yang menjamin hidup kita, pokoknya yang gue percaya apapun yang terjadi pasti Tuhan jamin. Kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan jamin, gak mungkin enggak. That kind of faith, iman yang seperti itu yang kita butuhkan dan harus kita punya. Karena ke depan nanti, masa akan semakin sukar, teman-teman. Aku bukan sosok nakutin, akan ada banyak hal yang terjadi sama kita. Kalau kita nggak pernah benar-benar tunjukin karakter kita dan iman kita seperti apa, kita tuh bakal kebawa sama dunia ini. Dan teman-teman tahu bahwa dunia ini terus memberikan kita banyak hal di luar Tuhan yang sebenarnya tidak jadi kekuatan, bahkan tidak jadi kesenangan buat kita. Semua sementara.
semua nggak apa ya, itu bahkan tidak melegakan buat kita. Senang mungkin, tapi tidak melegakan dan tidak benar-benar membawa damai buat kita. Kita harus berserah pada Tuhan, teman-teman. Kita berserah padanya, karena apa? Dari berserah itu akan datang yang namanya kekuatan yang sejati. Strength comes with surrender, teman-teman. Ketika Abraham diuji Tuhan untuk menyerahkan anaknya, dia nggak marah loh sama Tuhan. Kalau teman baca lagi di Kejadian 22, tapi dibilang di versi The Message, kalau ketika ada orang menanyakan atau dia memberikan ke hambanya, kalau dia mau ngasih tau info kalau gue mau naik sama anaknya, di kitab The Message dia bilang, aku mau menyembah di atas gunung. Padahal dia tahu loh, kalau sebenarnya Tuhan udah kasih tahu loh, kalau sebenarnya kamu ketika naik ke atas gunung nanti harus menyerahkan anakmu, mengorbankan anakmu. Tapi ketika anaknya nanya, tuh, Papa, di mana nih kambingnya? Bukannya kalau mau mengorbankan korban bahkan harus ada kambingnya. Abraham bisa berkata seperti ini loh, tenang, kalaupun nggak ada kambingnya, Tuhan yang akan menyediakan kambingnya. Padahal di saat itu dia tahu Tuhan lagi menyuruh dia untuk mengorbankan anaknya yang sedang menanyakan itu. Tapi dia jawabnya apa? Tenang, kalaupun nggak ada, Tuhan yang akan sediakan kambingnya. Wow, apakah dia bohong? No, this is faith, teman-teman. This is faith. Ini adalah bentuk iman yang berbeda, satu level yang baru. Kalau yang Abraham lakukan tuh cuma taat sebenarnya. Dia nggak komplain, dia nggak ngeluh. Yang Abraham lakukan tuh cuma taat. Jadi ketika berserah, itu juga along atau berjalan selaras dengan ketaatan kita. Berserah adalah kita menyerahkan hidup kita ke Tuhan, membiarkan Tuhan melakukan apapun di hidup kita, sambil kita melakukan bagian kita, sambil kita melakukan apa yang kita ngerti. Karena apa yang kita ngerti itu nggak akan pernah bisa diambil oleh orang lain. Hari-hari ini mungkin jawaban yang kamu cari bukan hal-hal besar, mungkin jawaban yang kita butuhkan bukan hal-hal yang wow, tapi kembali kepada hal-hal yang sederhana, dengan ketaatan kita, dan cara kita berserah sama Tuhan. Cara kita percaya sama Tuhan. Lagu ini bercerita tentang berserah padamu, diambil dari kitab Mazmur 91, di mana itu kita menyatakan iman kita bahwa apapun yang terjadi, kita tetap aman dalam lindungan Tuhan. Karena memang Tuhan selalu berserta kita, selalu, bahkan ketika kita lari dari Dia, kita terus menemukan Dia lagi, teman-teman. So, aku mau ajak teman-teman, come on, strength comes with surrender. Mari kita semua berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan, karena Tuhan yang akan mengisi hidup kita lagi. So, I want to ask you same question. Hari-hari ini, atau sampai hari ini ketika kamu nonton, siapa yang sedang mengemudikan bis kehidupan kamu? Apakah kamu atau Tuhan? Apakah kamu masih berebutan setir sama Tuhan, kayak aku yang sebelumnya? Atau kamu memang sudah membiarkan dan membuka hatimu untuk Tuhan mengemudikan hidup kamu? I want to pray for you guys. Kita mau doa bareng-bareng, teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan, hari ini kami datang bersama-sama lewat virtual experience ini, Tuhan Yesus. Dan kami tahu Engkau tidak terbatas. Engkau bisa ada saat ini bersama kami ketika kami lagi nonton ini dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, Engkau juga ada di situ, Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini aku mau berdoa, Tuhan, buat kami semua di tempat ini. Tuhan, terima kasih buat pelajaran berharga yang sudah Kau banyak ajarkan sampai di tahun ini. Tuhan, kami adalah makhluk yang tidak sempurna, tapi Tuhan, aku tahu dan kami percaya bahwa Engkau selalu menyempurnakan setiap kami, Tuhan, terus-menerus, day by day, dengan apapun yang kami lalui. Tuhan, terus proses kami, Tuhan Yesus. Dan hari ini, Tuhan, kalau kami mungkin didapati belum menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan, biarlah hari ini kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami tahu kami nggak bisa melakukan banyak, kami hanya bisa melakukan hal-hal kecil, hal-hal yang kami ngerti, tapi kami belajar taat sama Engkau, Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus, kami percaya dan kami imani bahwa akan ada banyak kekuatan yang Kau berikan pada kami, akan ada banyak hal yang Kau ajarkan pada setiap kami ketika kami berserah sama Engkau. Tuhan, kami percaya jika Engkau izinkan banyak hal atau hal-hal yang sekarang sedang terjadi di hidup kami, Tuhan pasti jamin untuk segala halnya, Tuhan Yesus. Aku undang kita semua untuk sama-sama angkat kedua tangan kita karena kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinarkan wajahnya pada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada setiap kita dan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan akan terus membawa kita naik, tidak pernah turun, menjadi kepala bukan ekor. Setiap tempat yang kita injak itu jadi milik kepunyaan Tuhan. Dan aku percaya Tuhan memberikan kita hikmat untuk kita bisa melakukan seturut apa yang Tuhan mau. Sampai nanti kita bertemu Tuhan di awan-awan yang permai untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Happy Sunday teman-teman, God bless you and happy birthday.